Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Meminta pertolongan kepada Tuhan supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan kalian, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, seperti yang tadi Bu Guru sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Apa sih itu zat tunggal? Zat tunggal itu adalah zat murni. Namanya juga tunggal berarti dia penyusunnya hanya ada satu atau materi. Zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya, ini nih, kalau anak-anak perempuan biasanya tuh kalau di telinganya pakai apa ya? Anting-anting ya. Nah, anting-anting itu kan terbuat dari emas. Emas itu termasuk ke dalam unsur. Gitu. Apalagi selain emas, ada besi, ada aluminium. Namun, adapun contoh unsur non-logam. Kalau yang Bu Guru tadi sebutkan adalah logam ya. Ada anting-anting, besi, aluminium. Yang non-logam, anak-anak itu kan bernafas ya semuanya. Apa sih yang dihirup itu? Yang dihirup adalah oksigen. Yang dikeluarkan berupa karbon. Nah, oksigen dan karbon itu termasuk ke dalam unsur non-logam. Gitu. Paham ya anak-anak ya? Oke, yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang berbentuk dari beberapa unsur. Contohnya, ada gula, ada garam, ada air. Garam itu bisa kita jumpai di dapurnya ibu di rumah. Gula bisa kita jumpai ketika kita membuat minuman. Air di kamar mandi banyak, di tempat cuci piring itu pasti menggunakan air. Oke, yang kedua selanjutnya yaitu zat campuran. Apa sih itu zat campuran? Namanya juga campuran ya, pasti ada beberapa unsurnya. Contohnya, anak-anak pasti sering ya disuruh oleh bapaknya membuatkan kopi. Kopi itu terdiri dari apa? Ada airnya, ada bubuk kopinya, ada gulanya. Nah, ternyata anak-anak, zat campuran itu dibagi menjadi dua. Zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apa sih zat campuran homogen itu? Zat campuran homogen itu dia dapat menyatu secara sempurna. Jadi kita tidak tahu mana airnya, mana gulanya, mana garamnya. Tapi kalau zat campuran heterogen gitu ya, itu adalah zat yang nanti kalau di dalam satu gelas itu kita masih bisa melihat, oh ini airnya, oh ini bubuknya, oh ini apanya, masih kita lihat dari berbagai macam itu. Oh iya anak-anak, untuk membedakan zat heterogen dan homogen, pada pagi ini Bu Guru akan melakukan sebuah percobaan. Oke anak-anak, kita akan melakukan praktek pada pagi hari ini. Apa sih alat dan bahannya? Semua alat dan bahan tersedia di dalam rumahmu. Jadi kita nggak usah perlu sibuk-sibuk keluar cari apa-apa gitu ya. Ini ada gelas, pasti di rumah ada ya. Kemudian ini ada teko, isinya air. Kemudian ada sendok, nanti untuk mengaduk-aduk. Kemudian ini bahannya, ada gula, pasti di rumah juga ada. Kemudian ada minyak goreng. Yang ketiga adalah bubuk kopi. Keempat, ini adalah tanah. Kelima, ini susu. Bisa menggunakan susu apa aja ya yang ada di rumah. Yang terakhir adalah garam.
kita akan praktek tentang larutan homogen dan heterogen. Oke anak-anak, biasanya setiap pagi itu bapak itu di rumah meminta ibu untuk dibuatkan kopi. Sekarang kita akan praktik membuat kopi. Nah, nanti larutan kopi itu termasuk heterogen atau homogen. Mari kita praktek. Oke, ini gelas, kita tuangkan air. Kemudian kita ambil bubuk kopinya. Jangan banyak-banyak ya, secukupnya saja. Setelah itu kita ambil yang namanya gula. Kita aduk gitu. Oke. Setelah beberapa saat kita aduk, kita lihat anak-anak di sini. Tadi ya, yang airnya putih sekarang berwarna menjadi hitam. Mengapa hitam? Karena di dalamnya sudah ada bubuk kopi dan gula. Pasti ini kalau diminum rasanya manis. Nah, kira-kira ini itu termasuk homogen atau heterogen? Ya, ayo apa? Kira-kira? Oh iya, Bu, ini Bu, airnya itu masih ada kelihatan kopinya. Kalau tidak bisa menyatu tadi itu namanya homogen atau heterogen? Iya betul anak-anak. Kalau tidak bisa menyatu, kopinya masih terlihat di atasnya, maka ini larutan atau campuran, ini termasuk heterogen. Oke, yang kedua kita akan membuat larutan oralit. Tahu ya oralit itu biasanya kalau anak-anak mules, jajan sembarangan, diare, pasti ibu membuatkan oralit di rumah. Bagaimana sih cara membuat oralit? Mari kita praktek. Kita ambil gelas, kita tuang air lagi. Kita masukkan gula. Kita masukkan garam dapur. Kita aduk dulu sampai beberapa menit kemudian. Apa yang akan terjadi pada larutan atau zat campuran yang ada di dalam gelas ini? Oke, terlihat ya. Ini zatnya ini bisa menyatu dengan air. Kita sudah tidak bisa melihat mana gulanya, mana garamnya. Kita sudah tidak bisa melihat karena semua bisa menyatu dengan air. Kira-kira ini zat campuran ini heterogen atau homogen? Ayo diingat-ingat ya. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa dibedakan mana garamnya, mana gulanya, maka ini termasuk zat campuran homogen. Gitu ya anak-anak ya. Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dibedakan mana gulanya, mana garamnya. Oke, percobaan yang ketiga yaitu kita akan ini minyak goreng. Kira-kira minyak goreng kalau dicampur dengan air itu nanti termasuk campuran heterogen atau homogen. Oke, gelas. Kita tuang air, kemudian kita tuangkan minyak goreng. Jangan minyak gorengnya ibu semuanya dimasukkan ya, kita ambil secukupnya saja. Kita aduk dulu, aduk. Beberapa saat kemudian kita lihat apa yang terjadi antara air dengan minyak goreng. Ternyata air dan minyak goreng ini tidak bisa bersatu. Kita masih bisa melihat mana airnya, mana minyak gorengnya. Maka campuran pada air dan minyak goreng itu kira-kira termasuk zat campuran heterogen atau homogen? Ayo. Iya betul. Ini termasuk zat campuran heterogen karena kita masih bisa melihat, membedakan mana airnya dan mana
minyaknya. Selanjutnya, pasti anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, sebelum memulai pembelajaran online, pasti sarapan dulu. Biasanya ada yang minum susu. Nah, mari kita lihat, susu itu termasuk zat campuran homogen atau heterogen. Oke, kita ambil gelas, kita tuang air. Kita tuang susu. Kemudian kita aduk. Nah, setelah beberapa saat kemudian kita aduk, ternyata airnya tadi berubah. Nah, ini nih ya, air dan susu bubuk tadi itu kira-kira termasuk zat campuran homogen atau heterogen? Ayo, kita bisa lihat nggak sih mana susunya, mana airnya sekarang? Tidak bisa dilihat, kita tidak bisa membedakan mana airnya, mana susunya. Karena mereka bisa mencampur. Maka, air susu ini termasuk zat campuran homogen. Bagus, pinter sekali anak-anak. Oke anak-anak, ini percobaan yang terakhir. Kita akan menggunakan tanah. Kira-kira tanah ini apabila dicampur dengan air termasuk homogen atau heterogen ya? Oke, daripada penasaran, kita lanjut praktek. Gelas, kita tuang air. Kita masukkan tanah. Kita aduk beberapa saat kemudian. Apa yang terjadi? Airnya berubah warna menjadi hitam anak-anak. Nah, kita lihat di dalamnya sini. Kira-kira kita masih bisa membedakan mana airnya, mana tanahnya tidak? Iya, kita masih bisa membedakan karena tanah dan air ini tidak bisa menyatu, tidak bisa mencampur secara sempurna. Maka larutan tanah ini termasuk ke dalam zat campuran heterogen. Paham ya anak-anak? Oke. Mari kita bedakan dulu mana yang termasuk zat campuran homogen dan heterogen. Dari percobaan tadi ada 3 zat yang kita cobakan yang termasuk ke dalam zat heterogen karena tidak menyatu. Yang pertama larutan tanah dengan air, yang kedua kopi dengan air, yang ketiga air dengan minyak. Kemudian zat campuran homogen adalah zat campuran yang bisa menyatu dengan air. Kita tidak bisa membedakan mana unsur-unsurnya. Ada susu dengan air, ada larutan oralit yang terdiri dari gula, garam, dan air. Ini kita tidak bisa melihat, membedakan mana garamnya dan mana gulanya. Oke, demikian percobaan pada pagi hari ini. Anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya, namun harus didampingi dengan orang tua supaya orang tua juga bisa mengerti tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bu Guru tutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Materi terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari 2. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Unsur terdiri dari oksigen yang kita hirup, karbon, nitrogen. Kemudian senyawa terdiri dari air, gula, garam. Zat campuran dibagi menjadi 2. Yang pertama zat campuran homogen, yang kedua zat campuran heterogen. Zat campuran homogen contohnya seperti yang kita praktekkan tadi ya. Ada air dengan susu,
oralit, kemudian zat heterogen. Contoh yang kita praktekkan tadi ada air dengan kopi, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Oke anak-anak, itu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengetes untuk seberapa jauh sih kemampuan anak-anak tentang materi ini, nanti Bu Guru akan menge-share link yang bisa kalian kerjakan melalui Google Form, yang linknya nanti akan Bu Guru share di grup WhatsApp anak-anak. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Oke, mari kita berdoa. Berdoa setelah usai pembelajaran. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, berdoa mulai. Selesai. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, olahraga yang teratur, dan ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu pada pembelajaran hari berikutnya. Bye.